Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah atas berbagai karunia yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali di sini dalam satu acara yang sudah rutin kita lakukan tiap pagi hari Jumat, yaitu kita adakan kuliah subuh ya, untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Tentu saja kita masih di bab ya, di akhir-akhir bab yang ketiga, yaitu bab tentang sabar. Ini semoga dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, mulai dari niat, menghadirkan niat ya, kemudian ikhlas, kemudian taubat, kemudian sabar, ini semoga ada pengaruhnya pada kita ya. Jangan sampai kemudian hanya sekedar menjadi pengetahuan saja tetapi tidak menambah sebuah keimanan ya. Yang lebih penting adalah keimanan itu yang bertambah sehingga kita menjadi hamba Allah yang bahagia nanti di dunia maupun di akhirat. Karena kebahagiaan itu yang lebih utama adalah kebahagiaan hati, kebahagiaan masa depan di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang ke-51 dari sahabat Ibnu Mas'ud ya. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, kita mengenal Ibnu Mas'ud dari berbagai macam hadis. Itu beliau termasuk juga orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis, dan di dalam sebuah riwayat ya, itu disampaikan bahwa Ibnu Mas'ud ini merupakan salah satu sahabat yang ahli dalam mengerti tentang ayat Al-Quran ya, di mana ayat itu turun, kemudian bagaimana, untuk apa, atau keadaannya bagaimana turunnya ayat itu. Beliau termasuk salah satu sahabat yang faham betul dengan ayat itu ya, sehingga hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau pun itu juga merupakan hadis-hadis yang sahih, yang kemudian banyak dipergunakan untuk sebagai pegangan ya oleh orang-orang yang beriman dalam mengambil sikap. Bagaimana seharusnya seseorang bersikap, entah kepada dirinya sendiri atau kepada bawahannya atau kepada pemerintahan ya, atasannya. Nah, hadis tentang yang 51 ini, kalau kemarin kita membahas hadis yang ke-50 atas sebelumnya, itu bagaimana seorang pemimpin itu harus sabar dengan rakyatnya ya. Umar ketika dikatakan ya tidak adil ya, memerintah dengan tidak adil, itu bagaimana kemudian Umar itu bersikap ya, ketika mau marah ternyata punya majelis yang kemudian mengingatkan. Nah, dengan diingatkan tentang ayat Allah,
maka Umar langsung tunduk, kemudian diam, tidak kemudian mengungkit-ungkit, malah mencari-cari kesalahan, ya, mencari-cari bolo, sehingga menjustis ya bahwa seseorang itu kemudian memang sikapnya nggak benar gitu. Tapi udah ketika dibacakan oleh ayat-ayat Allah, maka kemudian Umar diam, tertunduk, kemudian oh iya memang harus saya bersabar, fasbir ya, bersabarlah. Nah, yang untuk yang 51 ini kita akan membahas, kita akan membaca bagaimana kemudian kita menerapkan dalam kehidupannya. Wan Abi Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan padanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha, ya. Innaha satakunu, ya, akan terjadi sepeninggalanku, ya, ba'di, ya, asarotun. Itu mementingkan dirinya sendiri, ya, jadi apa yang berkaitan dengan dirinya, pokoknya mengkhususkan untuk dirinya dan kroni-kroninya, ya, nepotisme begitu, ya. Jadi sebuah memonopoli sebuah kebijakan. Innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha, dan beberapa hal yang kalian mengingkarinya. Jadi nanti dalam suatu zaman akan ada satu kejadian di mana seseorang itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Ini lebih khusus kepada orang-orang yang di atasnya, pemimpin, entah pemimpin itu dalam tingkat yang tinggi, ya, atau di tingkat menengah atau sampai tingkat rendah pun, ya, itu selalu mementingkan dirinya sendiri, ya, asarun, ya. Wa umurun tunkirunaha, dan juga beberapa hal kemungkaran yang kalian biasa mengingkari. Jadi akan terjadi beberapa urusan, kejadian yang kamu mengingkarinya. Jadi misalnya riba itu koyono biasa terjadi, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang lain, ya, itu yang biasa terjadi. Suatu saat akan terjadi masa itu, ya. Kemudian qalu, ya, para sahabat yang mendengar itu bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, ya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan untuk kami, ya, apabila kami menemui zaman itu. Nah, jadi ini sahabat memikirkan generasi yang akan datang, ya. Ya, nah sekarang saya sedang bertemu dengan engkau, ya, maka keadaannya ya seperti ini, ya, aman damai begitu. Tapi nanti Rasulullah akan memberi kabar bahwa nanti akan ada asarotun tadi, ya, akan ada kepentingan yang berpihak pada dirinya sendiri, ya, memonopoli satu kegiatan. Nah, apa yang kemudian harus kami lakukan, ya, yang kamu perintahkan untuk kami, yaitu ya anak cucu kami, ya, keturunan kami, ya, kalau kami sedang sejaman dengan engkau, ya. Qala, ya, Rasulullah kemudian menjawab, tu'adunal haqqal ladzi alaikum wa tas'aluna Allahal ladzi lakum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tu'adunal haqqul ladzi alaikum, ya, laksanakan saja kewajiban kalian, wa tas'aluna Allahal ladzi lakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengambil hikmah dari hadis ini? Jadi yang pertama tentang
asaratun ya, al-asaroh yaitu menggambarkan sebuah kepemimpinan ya, penguasa yang zalim ya, berbuat zalim yang menyia-nyiakan amanah kepemimpinannya dan dia tidak menunaikan hak-hak rakyatnya ya, hak-hak rakyatnya. Ini adalah penguasa yang sewenang-wenang, misalnya kemudian mencari pembantu-pembantu ya, kemudian memonopoli tadi itu dari kalangan dirinya sendiri atau ya dari keluarganya sendiri, atau paling tidak dari orang-orang yang sepaham, orang-orang yang berjasa terhadap dirinya ya. Ini di tingkat manapun itu terjadi ternyata ya. Jadi misalnya di tingkat desa itu, maka yang diberikan posisi-posisi pembantunya ya di desa itu, ini jadi perwakilan rakyat, DPR kecil ya, itu adalah orang-orang yang setipe dengannya. Atau kemudian ketika memberikan bantuan-bantuan ya, BLT atau apapun itu kadang ada pilih-pilih, wah ini dapat, ini kira-kira dapat ya, mementingkan terhadap dirinya sendiri ya. Ini adalah penguasa-penguasa yang sewenang-wenang, tipe penguasa yang seperti ini, yang tidak melaksanakan amanah, tidak menggunakan amanah ini dengan baik ya. Realita kehidupan kita ini tergambar dalam sebuah pemimpin yang KKN ya, yang ada korupsi ya, dia mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar ya, kemudian ada kolusi dan nepotisme ya. Ini tipe-tipe KKN ini, dan juga perbuatan-perbuatan dolim lainnya ya, perbuatan maksiat yang kemudian tidak sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Nah, pendek kata, dia merupakan penguasa yang menjalankan kepemimpinannya itu tidak sesuai dengan rule, tidak sesuai dengan aturan-aturan. Bahkan di dalam Islam itu tidak menjalankan kepemimpinannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, ini tipe pemimpin yang seperti ini ya. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab sabar. Nah, orang harus mensikapinya dengan sabar terhadap pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Ya, ada pemimpin itu entah dari tingkat yang rendah maupun yang tingkat yang tinggi ya. Ini digambarkan bahwa mulai akan ada pemimpin yang memonopoli ya, dia mendolimi orang lain, mendolimi rakyatnya, mengkhususkan untuk dirinya sendiri, padahal bisa jadi orang lain itu lebih berhak terhadap beberapa posisi tertentu. Misalnya kalau di lingkungan desa ya, ini yang diangkat menjadi sekretaris ya, Pak RT gitu, atau kemudian pembantunya di BPD, ini kudune orang itu lebih bisa ya, lebih mampu. Tetapi karena dia bukan dari keluargaku atau dia bukan dari orang-orang yang dulu mendukungku, maka kemudian diberikan kepada orang lain. Nah, ini mementingkan golongannya sendiri, mementingkan dirinya sendiri ya. Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini nanti akan menghalangi rakyatnya, orang-orang yang beriman itu mendapatkan hak-hak yang sesuai yang dia berhak. Artinya kompetensi yang telah dimiliki oleh seseorang itu kemudian menjadi terabaikan, tersia-siakan ya.
kudune tetap bagaimanapun juga itu harus adil. Maka begitu pentingnya pemimpin yang adil itu, sampai kemudian Rasulullah SAW menggambarkan bahwa besok itu akan ada golongan, ya, 6 golongan orang yang mendapatkan naungan, ya, dan waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil, ya. Pemimpin yang adil yang bagaimana? Yang kemudian mencari pembantu-pembantunya itu adalah orang-orang yang memang berhak, ya, baik secara kompetensi atau secara amanah yang lain, ya. Misalnya demokrasi, ya, atau apa nih, kalau demokrasi berarti ada dukungan, ya, itu banyak yang mendukung, maka dia yang kemudian berhak untuk mendapatkan posisi tertentu. Kemudian secara kompetensi pun juga dia punya kemampuan itu untuk itu, maka kemudian dia yang diangkat. Tetapi pada hadis ini Rasulullah menggambarkan itu suatu saat akan terjadi orang yang pemimpin yang punya tipe mementingkan kepentingannya sendiri, memonopoli, ya. Ini adalah pemimpin yang zalim, ya. Mereka mengkhususkan jabatan tertentu sampai kepada hartanya pun itu digunakan untuk yang sejalan dengannya, para pendirinya, para pendukungnya, ya, para keluarganya, ya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami jika kami mendapatkan menjumpai hal seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, laksanakan kewajiban kalian. Ketika kalian harus taat, maka taatlah, ya. Tentu saja ketaatan yang kemudian tidak dalam hal bermaksiat kepada Allah. Jadi ada kewajiban ketaatan rakyat terhadap pemimpinnya, itu ada kewajiban, ya. Jadi kita tidak boleh, wah itu ora bener, aku tak orang taat, ya. Aturan-aturan itu aku nggak mau taat lagi. Karena apa? Pemimpinnya itu nggak amanah, begitu tidak. Jadi kita harus tetap ada kewajiban. Laksanakan saja kewajiban, ya. Jadi mereka dibiarkan saja kemudian melakukan perbuatan seperti itu, bukan berarti kemudian kita itu tidak taat lagi, ya, tidak taat lagi. Misalnya kita ada aturan-aturan yang baik, yang aturan yang kecil maupun aturan yang besar. Aturan yang kecil misalnya ada aturan lalu lintas gitu, gampang, karena wah iki sing gawe aturan ra bener maka saya yo ngawur wae, ya. Enggak perlu ada ketaatan. Jadi tidak seperti itu. Rasulullah, laksanakan kewajiban kalian. Kalian berkewajiban untuk taat, maka taatlah, ya. Selagi tidak ada maksiat kepada Allah, ya, tidak ada kemaksiatannya, tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada Allah, ya. Kemudian mintalah hak kalian kepada Allah, ya. Jadi ini tetap bersabar dan doakanlah pemimpin kalian, ya. Pemimpin, mintalah ke kalian kepada Allah yang merupakan hak kalian. Terhadap hak kalian itu kalian tetap harus bersabar. Wadule karo Allah, ya. Mintalah haknya kepada Allah. Kemudian ada nasihat, itu adalah kewajiban, ya. Kewajiban. Tapi nasihat pun juga tidak kemudian seperti mengumbar aib, ya. Mengumbar aib seseorang saja dihindari, apalagi seseorang yang punya aib tadi itu adalah pemerintah, ya. Pemerintah, pimpinan kita, mulai dari tingkat rendah, ya, sampai tingkat yang tinggi. Kemudian kita maunya menasihati, tapi yang terjadi adalah malah membuka aib, itu tidak baik, ya. Yo nek nasihat itu jangan orang lain pada tahu, ya, sehingga kemudian seakan-akan merendahkan, ya. Jadi kita ada adab menasihati orang, ya. Entah itu jenengane teman biasa ataupun juga pemimpin, maka ada adab-adab menasihati, ya. Jadi pada jalur yang sesuai. Jangan kemudian menasihati menulis surat terbuka, ya. Kemudian orang lain pada tahu bahwa pemimpin tertentu itu tersebut
mempunyai sikap yang nggak benar, maka sikapnya diumbar seperti itu, sehingga orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, maka kemudian ini membuka aib, ya, membuka aib orang lain, bahkan kemudian aibnya adalah aib pemimpin. Nah, ini tidak dianjurkan, ya, tidak disyariatkan di dalam agama. Ada adab-adab cara menasehati, ya. Kemudian mintalah hak kalian kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, ya, ada sikap sabar, ya. Ya, yang namanya pemimpin itu, ya, misalnya tentang pemimpin sebuah komunitas, ya, itu kan juga tidak selamanya, nanti periodik secara periodik akan berganti. Saiki koyong ini kita mendapatkan pemimpin yang tidak baik, ya, kita kemudian mencoba untuk menggantinya, ya, belum tentu nanti penggantinya itu menjadi lebih baik, ya. Suatu saat nanti akan kangen, ya, kangen dengan pemimpin masa lalu itu. Wah nek zaman biyen kaya, dah, misalnya sak liter ming 600, nah, sak liter ming 600, kemudian ban ke ming sak dolar ke piro. Saiki larang temen tuh kita mau beli bensin, ya, itu juga mahal seperti itu. Kita merindukan masa-masa yang lalu mungkin. Nah, suatu saat pun juga akan terjadi. Maka karena kepemimpinan itu Allah pergilirkan, maka yang lebih penting dari kita adalah kita itu bersabar, tidak keburu-buru, ya. Suatu saat akan ada pergantian, ya. Nah, kemudian yang lebih penting dari kita adalah bagaimana kita menguatkan diri kita, ya, menguatkan keluarga kita, menguatkan teman-teman kita. Jadi prosesnya itu proses yang alami, ya. Bagaimana dirimu, begitulah pemimpinmu, ya. Kalau kita itu sedang tidak benar, ya, nanti akan ada pemimpin yang diangkatnya pun juga pemimpin yang sekelas dengan kamu. Ya, Rasulullah SAW itu memimpin, ya, rakyatnya, ya, sekelas Umar bin Khattab, ya, sekelas Abu Bakar, sekelas Ali, itu keimanannya seperti itu. Ya, pernah, ya, ada seorang, ya, di zaman Ali radhiyallahu an ini bertanya, dulu di zaman Abu Bakar dan Umar, ya, itu enggak ada yang protes kepada kamu, enggak ada yang tidak ada ketaatan, tidak ada kepadaan kamu, tapi sekarang kok seperti ini? Kemudian oleh Ali dijawab, iya, dulu, ya, di zaman Umar dan Abu Bakar itu adalah rakyatnya adalah rakyat yang seperti aku dan orang-orang yang seperti aku, ya. Sekarang, ya, rakyatnya, ya kalian itu. Kalau kalian menghendaki yang seperti itu, maka jadilah rakyat yang seperti itu pula, ya. Jadi bagaimana keadaan pemimpin, ya, itulah menggambarkan bagaimana keadaan rakyatnya kala itu. Kalau rakyatnya kemudian ada sikap yang bagus religi, ya, yang kemudian mementingkan tentang syariat, nanti akan dipilihkan pemimpin-pemimpin yang juga mementingkan tentang syariat, ya. Sehingga kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini. Diantaranya yang pertama adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Mengapa? Rasulullah telah menggambarkan bahwa suatu saat nanti di akhir zaman, di zaman sesudahku itu akan ada tipe pemimpin yang seperti ini, ya. Dan kita sudah mulai melihat ada pemimpin seperti ini, ya, berbeda dengan zaman Rasulullah. Memang zaman yang paling baik itu adalah zaman generasiku, ya. Rasulullah SAW bersabda seperti itu, ya, bahwa, ya, khairun nasi qarni tsummaladzi yalunahu, ya. Sebaik-baik manusia itu adalah pada zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya lagi. Jadi rakyat di zaman Rasulullah SAW itu adalah rakyat-rakyat yang baik. Kemudian semakin jauh dari kenabian itu rakyatnya semakin
jauh pula dari syariat, maka kewajiban kita adalah dengan bersabar, ya, sabar dan terus ya kita berharap tentang pahala dan terus kemudian kita mempelajari Islam ini untuk kemudian diamalkan, ya. Jadi bersabar, kita harus bersabar, ya. Jadi dengan bersabar itu adalah sikap yang baik. Jadi meskipun demikian kita juga harus ada ketika kita menjumpai pemimpin yang mungkin berbuat dolim, ya, maka tetap ada kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya itu, kewajiban mentaati, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, bermaksiat kepada Allah, maka ada kewajiban untuk taat dalam urusan ini. Rasulullah SAW kemudian menggambarkan ini berarti adalah sebuah mukjizat. Rasulullah itu tidak berkata dengan sendirinya hawa nafsunya, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu tidak berasal dari hawa nafsunya, tetapi berdasarkan bimbingan dari Allah, ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ada sebuah, ya, kaidah, ya, kama takunu yuwalla alaikum, ya, bagaimana sikap rakyat begitulah nanti penguasa itu diangkat, ya. Jadi dijadikan penguasa yang seperti itu karena memang rakyatnya sedang seperti itu. Nah, nanti kalau rakyatnya itu adalah rakyat yang baik, maka penguasanya pun akan diberikan penguasa yang baik. Maka kewajiban kita terus, yaitu kita menyampaikan tentang kebenaran, ya, mendakwahkan tentang syariat Islam, ya, mendakwahkan tentang hal-hal yang kemudian Allah ridhoi, sehingga nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang juga seperti rakyatnya, yang baik-baik, yang memperjuangkan tentang syariat Islam yang Allah ridhoi, ya. Karena apa? Karena rakyatnya pun seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, ya. Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-129 itu berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz-dzalimina ba'dzam bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menguasai sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi ada orang-orang tertentu yang menguasai urusan-urusan yang lain, ya, tetapi modelnya setipe begitu, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita tentang pengertian syariat ini kepada yang benar, ya. Semakin hari kita semakin menyesuaikan dengan bagaimana Allah memberikan aturan untuk kehidupan kita, baik untuk urusan diri pribadi, untuk urusan keluarga, dan untuk urusan bermuamalah dengan orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.